Siap, gerak. Berdoa mulai. Tapi kita cek dulu kehadiran kalian biar lebih semangat lagi dalam belajar. Udah absen dulu. Yang pertama Anis. Hadir, oke. Terus Ambar. Ya, Christian Juliano. Eko Rizky, ya. Farel, Gandhi, Hendi Prabowo, ya. Garis, ya. Hadir ya. Kovani, ya. Maira, Merinda, Pria, Rafli, Riva, iya. Riva ternyata laki-laki ya, laki-laki perempuan. Rina, hadir. Saya Galih, iya. Setato, Samara, Tantri, Valen, Via Valen apa ya penyanyi? Wiji, iya Wiji. Vivian, iya Vivian. Oke, ternyata alhamdulillah pada pagi hari ini semua anak berkumpul sudah bisa untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum guru lanjut ke materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari, guru mau bertanya, kemarin kita belajar mengenai apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ambar? Struktur teks cerpen. Oh iya, struktur teks cerpen. Ada berapa struktur teks cerpen itu? Ada 4. Betul, 4. Yang pertama, siapa yang itu? Yang pertama apa aja? Taufani? Orientasi. Yang kedua? Rangkaian peristiwa. Oke, bagus. Terus baru 2. Yang ketiga apa itu? Ya? Komunikasi. Yang kedua? Yang apa? Resolusi. Itu adalah struktur teks cerpen yang kemarin kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita belajar, karena kemarin kita sudah belajar struktur. Nah, hari ini kita belajar menulis teks cerpen, ya. Kita akan belajar menulis teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Ya kan? Kita masih bingung. Teks cerpen kan kemarin sudah kita bahas, itu teks mengenai cerita pendek. Oke. Kita bentar ya. Ya, kita pada pagi hari ini belajar mengenai menulis teks cerpen. Lihat di layar? Bisa. Menulis teks cerpen ini berhubungan dengan materi yang kemarin kita pelajari. Jadi ada yang menjawab struktur teksnya, ada yang menjawab orientasi, kemudian yang kedua adalah rangkaian peristiwa, terus yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah resolusi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik. Nah, ini yang pertama, peserta didik mampu menulis cerpen
dengan menggunakan media gambar berseri. Nanti kalian saya suruh untuk menulis cerpen berdasarkan gambar berseri yang kalian pilih. Nanti ada 3 gambar yang buku tampilkan, nanti diskusikan dalam kelompok gambar yang mana yang buat kalian menulis cerpen. Terus yang kedua adalah peserta didik mampu menulis cerita pendek berdasarkan pengalaman pribadi. Manfaat pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama, peserta didik dapat melatih keterampilan menulis, melatih menuangkan ide gagasan, imajinasi, dan perasaan cerita pendek berdasarkan struktur, unsur pembangun, serta kaidah kebahasaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti akan Bu Guru amati langsung ketika kalian sedang melaksanakan diskusi. Sedangkan yang kedua adalah penilaian asesmen diagnostik dan non kognitif. Nanti anak-anak saya bagikan kertas, di situ ada beberapa pertanyaan yang nanti kamu bisa menjawabnya. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yang mana dari penilaian keterampilan ini adalah hasil kalian menulis dalam bentuk kelompoknya. Jadi hasilnya yang dinilai. Kemudian, nah, ada pertanyaan pemantik, ya. Ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, sebutkan unsur pembangun atau intrinsik teks cerita pendek. Siapa yang menjawab? Tadi cari. Unsur pembangunnya ada 6 kalau nggak salah. Ayo, tadi cari. Ada? Yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah alur. Yang ketiga adalah apa? Latar. Terus yang keempat apa? Sudut pandang. Betul apa, Mbak Lina? Terus yang kelima? Tokoh. Yang keenam? Iya, pintar. Ada 6 struktur atau unsur pembangun teks cerpen. Nah, pertanyaan kedua. Kemarin kan sudah belajar mengenai struktur teks cerpen. Menurut kalian, bagian mana yang menarik dalam pembelajaran menulis cerpen? Ya, menurut Samara dalam membuat kerangka cerpen. Iya, menurut Samara sendiri itu menulisnya itu ketika tertarik itu dengan membuat kerangka cerpen. Oke, bagus sekali. Maaf. Terus selanjutnya, nah, ini nanti di sini kita relax dulu, kita melakukan X-breaking, ya. X-breakingnya dengan cara kalian pejamkan mata kalian, ya. Jangan tidur tapi ya. Pejamkan saja, relax saja, duduknya yang tenang, yang nyaman. Jangan sampai kamu ketika disuruh itu ya, pejamkan mata, kamu tiba-tiba langsung emang sekali saya tidur, ya, mendengar musik ini, ya. Jadi ini ada musik, ya, nanti kalian dengarkan baik-baik, relax saja. Coba duduknya yang nyaman dulu, duduknya yang nyaman dulu, ya. Nyaman, sudah nyaman semuanya? Sudah nyaman semuanya? Sudah nyaman semuanya. Terus kalian duduk relax, ya. Pejamkan mata kalian. 1, 2, 3. Ya, silakan rasakan musiknya. Kalian
Sudah? Buka mata kalian. Nah, bangun dari kenyataan ya. Tadi sudah berada di luar sana ya, di alam mimpi. Ada yang tidur kan? Ada? Nah, gimana perasaan kalian? Hah? Gimana perasaan kalian? Bisa bawa dulu. Gimana perasaan kalian? Relax? Relax? Relax, tenang. Tenang apa tidak? Dibandingkan dengan pertama kita masuk, kita mengawali tenangan mana? Dari awal apa yang tadi? Tadi. Oke, berarti musik relax ini sangat membantu kalian ya dalam melatih konsentrasi. Nah, sekarang terus bertanya lagi. Dari musik yang kamu dengar tadi, alat musik apa saja yang kamu dengar? Gitar. Terus apa lagi? Ya, terus siapa lagi yang kalian dengar? Maksudnya ini berarti fokus kalian. Selain gitar ada? Apa ini? Piano. Terus kamu dengar apa lagi selain alat musik? Suara apa lagi? Hah? Suara burung. Betul. Terus apa lagi? Jangan malu ya. Kalau ini tidak ada yang disalahkan. Sesuai apa yang kamu dengar saja yang tadi kamu dengar dan kamu rasakan. Tadi ada suara burung. Terus suara apa lagi? Ayo. Suara? Apa lagi? Dengan suara aliran air enggak? Alam. Iya betul, alam. Terus dengar apa lagi? Terdengar? Aliran air yang mengalir ya, yang mericik airnya itu ya. Nah, itu adalah suara-suara yang kalian dengar. Mungkin ada banyak lagi suara yang kalian dengar karena kalian masih malu ya. Jadi kalian selalu mengungkapkannya. Oke. Ya. Tadi kamu sudah berhafal musiknya, mengenai kubur neon. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai materi yang akan kita pelajari. Silakan siapkan alat tulis kalian, ya. Silakan ambil alat tulis, baik buku, pulpen semuanya diambil. Ya sudah, nanti kita lanjut, ya. Kita simak dulu video yang ada di Alhamdulillah, di mana kita berhasil pada sesi kali ini. Nah, yang kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks melalui cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja. Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat jadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian terbiasakan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya ya. Nah, itu juga bisa jadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari khayalan. Jadi benar-benar tokohnya itu tokoh khayalan, kemudian peristiwa khayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus
dengan struktur teks narasi cerpen. Sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya. Terus, apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik? Nah, penampilan masalahnya akan seperti apa? Dan ingat, setelah ada masalah, kalian juga harus melakukan betul sekali penyelesaian. Nah, kalian tentu kalian tulis poin-poinnya yang bentuk struktur ini. Kalau kalian sudah menentukan strukturnya, akan seperti apa? Sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan perangkat menjadi cerita utuh. Kalian menulis ceritanya secara utuh. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan letaknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih, di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian tema juga ya, tema tadi sudah disebutkan di cerita. Nah, jadi di sini kalian perhatikan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik ya, menggunakan tokoh dan pengetahuan, menggunakan alur, menggunakan makna, dan kita juga bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai keterangan yang kalian buat, langkah berikutnya adalah memberi judul pada karangan. Dalam pemberian judul itu buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik akan membuat calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkapkan teks atau karangan narasinya disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang, atau misalnya ada yang salah, atau memang ada bagian yang ingin kalian hilangkan, atau misalnya nih pada bagian tertentu ada dialog yang kurang sehingga ceritanya kurang berhubungan. Nah, sebab akibatnya kurang terlihat, bisa kalian tambahkan. Nah, itu langkah yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Sekarang kalian, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena yang terjadi atau hal yang dilihat. Nah, misalnya sekarang kita lihat di sini ada sebuah pengalaman ya, pengalaman seorang yang melakukan snorkeling yang ditutupi dengan ubur-ubur. Kira-kira ada yang muncul nggak sih cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Nah, misalnya kita akan menuliskan cerpen bertema pengalaman snorkeling tersengat ubur-ubur. Nah, itu ya ceritanya sudah kita tentukan. Langkah yang kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan strukturnya. Apa saja peristiwanya? Misal, peristiwa awalnya itu kita berlibur bersama keluarga ke pantai atau ke Pulau Seribu. Nah, kemudian kita melakukan snorkeling dan di lokasi sehingga tidak terlihat atau tidak menyadari adanya ubur. Akhirnya kita tersengat. Nah, saat tersengat itu kita ingin menangkap ubur-ubur itu karena mereka berdekat misalnya ya. Tetapi guide-nya itu melarang kita untuk menangkap ubur-ubur tersebut karena bisa melakukan hambatan yang lainnya. Akhirnya misalnya kalian naik lagi ke atas perahu. Nah, kemudian ada yang kalian rasakan apa akibat dari serangan itu. Nah, kemudian kalian pun pulang. Kamu bersama keluarga kamu pulang ke penginapan. Nah, kerangkanya sudah kita buat. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya. Kemudian
kemudian latar tempatnya, semuanya harus betul ya. Nah, kalau kalian sudah tulis, sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk judul tersebut? Misalnya nih, kita berikan contoh, pertemuan dengan makhluk transparan saat liburan. Nah, misalnya seperti itu. Itu judul cerita pada cerpen yang kita buat. Nah, kalau sudah ada judulnya, teksnya sudah utuh, kita periksa kembali. Apakah ada penulisan yang masih kurang atau misalnya masih salah? Nah, silakan kalian cek kembali. Kalian juga bisa meminta bantuan ke orang lain untuk membaca hasil tulisanmu dan biarkan orang lain untuk menilainya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita akan melihat kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita telah mempelajari unsur intrinsik, ada apa saja? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Kedua, alur. Ketiga, tema. Keempat, latar. Lima, amanat. Dan yang keenam, sudut pandang. Nah, ada sumber dari kakak untuk mengingat keenam unsur intrinsik tersebut. Apa sumbernya? Sumbernya adalah tokoh atlas. Tokoh itu tokoh dan penokohan. A, alur. T, tema. L, latar. A, amanat. Dan S, sudut pandang. Jadi ingat ya, tokoh atlas. Selain unsur intrinsik ini, kita juga mempelajari unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Selain itu, kita juga telah mempelajari struktur teks narasi cerpen. Ada 6. Yang pertama, abstraksi. 2, orientasi. 3, komunikasi. 4, evaluasi. 5, resolusi. Dan yang keenam, produk. Ada satu lagi yang telah kita bahas, yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks narasi cerpen. Apa sajakah itu? Yang pertama, teks narasi cerpen menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, kriteria, silakan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Salam Wikbali. Oke, ini adalah video mengenai materi yang akan kita bahas atau kita tulis pada hari ini. Jadi ini ya, langkah-langkah dalam menulis cerpen itu adalah 1, menentukan ide, ya. Dan yang kedua, menentukan kerangka. Nah, kerangka ini nanti membimbing kalian dalam membuat teks cerpen. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka cerpen. Nah, dari kerangka ini kemudian kamu dibuat ceritanya sesuai dengan kerangka yang kalian buat. Jadi menjadi cerpen secara utuh. Dan yang keempat, menyunting atau kita bisa menggunakan menyunting cerpen ini adalah menggunakan kata-kata yang tadinya harusnya dipisah ataupun digandeng. Ya, nanti ada pada bahan ajar yang sudah disampaikan lewat link ataupun barcode. Nah, kemudian di sini nanti kalian secara berkelompok memilih salah satu gambar yang sudah guru berikan lewat grup. Ini adalah gambar berseri 1. Ya, ini adalah gambar berseri 2 dan gambar berseri 3. Ya, paham anak-anak? Nanti contohnya ada pada link. Nah, bisa salah satu menggunakan link ini atau bisa menggunakan barcode. Silakan, di sini adalah barcode dan link ini berupa materi bahan ajar biar kamu nanti ketika membuat teks cerpennya itu tidak ada yang lupa atau ketinggalan. Silakan, ada yang mau membuat atau mau menyekan barcode-nya? Buka browser. Nah, di situ muncul mengenai bahasa
pelajarannya, ya. Nah, ini kan bahan ajarnya, sudah kelihatan bahan ajarnya. Jadi nanti kalau kalian punya link, menggunakan link pun bisa. Itu di situ berisi tentang materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, sehingga kamu ketika menuliskan cerpen itu bisa dibimbing lewat bahan ajar tersebut. Paham anak-anak? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan bentuk kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Silakan, gabung. Bebas. Ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 mau sebelah mana? Ya, kelompok 1 sini. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 sini ya. Kelompok 2 sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan digabung, bertemu, mejanya diatur secara rapi. Silakan. Ayo, silakan gabung dan bertemu masing-masing. Silakan HP-nya diletakkan di atas meja, nggak apa-apa ya, karena nanti kita menggunakan link ya dalam bahan ajarnya. Kemudian Bu Guru bagikan lembar kerja peserta didik yang pertama ya. Jadi di sini lembar kerja di sini adalah kalian membuat kerangka cerpennya. Silakan diskusi dengan teman, mau gambar berseri yang mana? 1, 2, atau 3 ya. Kemudian siapa yang menulisnya, siapa yang membuat kerangkanya, atau siapa yang membuat cerpennya ya. Siapa ini? Mau gambar berapa ini? 1, 2, atau 3? 3, oke. Kelompok 1 berseri 2. Kelompok sini gambar ketiga. Kelompok sana yang laki-laki mau gambar berseri berapa? 1, 2, atau 3? Ayo, 1. Ini sekarang 2. Oke, Bu Guru bagikan ya. Nah, nanti gambar berserinya silakan Bu Guru print lewat grup. Bisa 1 atau 2 kali. Ya, sudah Guru. Nih, kalau kalian masih bingung, ini ada gambar berseri. Nah, ada gambar berseri 1 ya. Terus ada yang kedua adalah gambar berseri 2. Nah, terus yang ketiga adalah gambar berseri 3. Kamu memilih salah satu gambar saja. Yang mana sih? Ada yang mau dibantu? Ya, nanti yang bisa ganti apa? Enggak, bisa disatu kalimat saja sebagai kerangka. Nanti yang semuanya nanti di dalam apa LKPD-nya ya. Ini nanti di bawah. Kalian bisa ya. Ini gambar berapa? Yang ini yang pertama tadi.
Udah selesai ya, cepetan. Waktunya dikasih sedikit. Ya, waktunya dikasih dipercepat. Kita nanti lanjutkan menulis cerpennya. Ya. Ini dulu bagikan lembar yang kedua, jadi nanti bisa langsung menulis ya. Ada yang tes kerangkanya. Ini sudah satu lagi lagi. Dari orientasi sampai ke resolusi itu ditulisin semuanya. Nah, ini sebenarnya ditulis judulnya apa terserah. Terus orientasi. Iya, orientasinya sudah betul. Ini kan baru sekilas, nanti dikembangkan. Udah? Ya, sudah silakan. Udah, silakan ya, silakan. Ini ada yang tulis di sini. Nanti di sini jadi semua ya. Terserah mau yang
Nanti kalau ada yang kurang gambar peserta didiknya bisa minta lagi sama guru, masih ada gambarnya. Sudah, yang kedua sudah selesai? Belum? Sudah?
Ya, waktunya 2 menit lagi. Ya, ini sabar. Kemudian tadi selesai. Tidak. Apa namanya? Apa sih belajar? Yang penting presentasikan. Sudah selesai ini? Apa ini? Waktunya sudah habis. Ya, silakan letakkan pulpennya dan alat-alat yang lainnya. Kita lanjut untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan salah satu wakil kelompok maju untuk mengambil nomor undian dalam presentasinya. Ya, silakan maju. Ya. Bekerja.
Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang keras kenapa? Nama anggota Hanya Sari, Farel Agneta, Meli Destiani, Mila Kamyati. Ring berbunyi, jam di atas meja pun berbunyi. Tentang Dimas bangun dari tidurnya. Setelah itu Dimas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah salat subuh. Kemudian Dimas melanjutkan belajar yang memasukkan pelajaran ke dalam kelas. Oh ya, perkenalkan, nama aku Dimas. Aku merupakan salah satu siswa SMP sekolah swasta yang ada di Maus, Kabupaten Cilacap. Walaupun sekolahku terkenal dengan sebidang anak-anak nakal, tetapi aku bersenang karena tidak semua anak-anak di sekolahku yang nakal seperti yang dijelaskan oleh orang-orang. Dimas sudah selesai keluar dari kamar mandi menuju ke saatnya Dimas mengakhiri sarapan dan panggilan kepada orang tuanya. Ayah, Dimas berangkat dulu ya, kata ibunya sambil berselama menuju sebelum tangan ayah dan ibu. Hati-hati sekolah ya. Jangan berduka-duka ketika menyeberang menengok pada diri. Berjalan Dimas bertemu dengan teman-teman yang lain. Mereka pun ngobrol sambil berjalan menuju sekolah. Ya, terima kasih tepuk tangan. Dari kelompoknya ada yang menanggapinya? Ya, oke. Dari kelompoknya Samara, silakan tanggapi. Bacanya kurang keras, ya. Terus kurang cepat, terus tidak jelas. Oke, itu ya. Tapi perhatian untuk pertemuan selanjutnya nih, kelompoknya Rina ketika presentasi harus menggunakan suara yang keras dan jelas, ya. Terima kasih untuk kelompok yang baik sudah menanggapinya. Yang kedua, silakan yang kedua maju. Ayo maju, jangan lama-lama. Ayo, bareng-bareng. Satu kelompok bareng-bareng. Ya, silakan dimulai. Kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Buaya. Iya, oke. Anggota kelompok Sarel, Rafli, Ria, Bali. Ketika libur sekolah, Tasya dan Santi bermain ke rumah Raya. Assalamualaikum Raya, di rumah apa tidak ya Tasya? Waalaikumsalam, ya di rumah saya sebentar ya. Teriak Raya yang sedang mencuci piring di dapur. Tak lama Raya pun keluar menemui kedua sahabatnya. Hai Tasya dan Santi, maaf ya aku lama buka pintu, soalnya aku lagi mencuci piring di dapur, kata Tasya. Tidak apa-apa, Mbak. Kami pun sudah bisa menunggu kamu lama, kata Santi sambil tersenyum kecil melirik ke Raya Tasya. Tasya pun membalas senyum kecil Santi. Mereka sama-sama
Dok, di rumah saja. Ini kata Tasya. Gimana keluar kita bermain lompat tali di tanah lapang saja. Jawab Sandi. Oke, setuju. Sebagai kita jika sudah lama tidak bermain lompat tali ya kan ya, kata Tasya dan Santi mengangguk bersama. Yuk kita segera ke lapang agar nanti tidak terlalu panas ketika bermain. Juga sudah lama tidak bermain lompat tali. Santi sambil menganggap Tasya dan saya. Tunggu sebentar, aku pamitan dulu dengan ibu dan ayah ya, kata Tasya. Saya segera berpamitan kepada ayah dan ibu sedang bersantai di dalam rumah. Ya, oke, tepuk tangan kelompoknya. Buaya. Kelompok Buaya, silakan kelompok Buaya. Terima kasih sudah memperhatikan presentasinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Buaya? Silakan. Kelompoknya Ambar. Ayo, silakan Mbak Ambar tanggapi hasilnya. Bacanya tidak jelas. Terus Macet-macet. Terus kurang tadi judulnya nggak ada. Kurang judul ya, kalian harus diberi judul. Ini nah, ini diberi judul ya. Apa lagi? Terus kurang serius. Kurang serius. Oke, banyak bersenda-gurungnya dari depan ya. Oke, nggak masalah. Mari besok lebih bagus lagi ya. Kelompok yang ketiga, maju yang nomor 3 ya. Nomor 3, ayo. Ya. Maju, siap semuanya. Ya, siap 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok kucing. Apa? Kucing. Oh, iya, iya. Jadi kalian dari belajar melewati Aristotelia. Judul berangkat sekolah. Kring bunyi jam di atas mejaku berbunyi. Tepat pukul 05.00. Dimas bangun dari tidurnya. Dimas pun segera membaca doa dan merapikan tempat tidurnya. Selamat pagi buku yang cantik, kata Dimas sambil mencium ibunya yang sedang memasak di dapur. Selamat pagi anak tante, jangan mencium ibu dulu ya, karena masih bau jigong, kata ibu. Seraya menutup hidungnya dan tersenyum. Dimas hanya tersenyum saja setelah itu. Dimas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian Dimas melanjutkan belajar dan memasukkan buku-buku pelajaran di atas. Oh iya, perkenalkan namaku Dimas. Aku merupakan salah satu siswa SMP sekolah swasta yang di Maos, Kabupaten Cilacap. Walaupun sekolahku terkenal dengan sebutan anak-anak nakal, tetapi aku pun senang karena tidak semua anak-anak di sekolahku nakal, seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Buku menunjukkan 05.30, saatnya Dimas untuk mandi dan persiapan berangkat sekolah. Dimas sudah selesai apa belum mandinya? Tanya ibu. Sebentar lagi bu, saat Dimas. Tak lama Dimas pun keluar dari kamar mandi menuju ke kamarnya. Dimas berpakaian seragam, minyak wangi dan tabungan mengisi rambut yang dipotong dengan rapi. Di jalan Dimas bertemu dengan teman-teman lainnya. Mereka pun ngobrol sambil berjalan menuju ke sekolah. Sampainya di sekolah, Dimas dan kawan-kawan duduk sambil menunggu jam masuk sekolah. Tak lama bersekolah bunyi dan anak-anak termasuk Dimas di yang senang.
sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Leo dengan nama anggota kelompok Ambarsari Suryani, Purvani Tridarmasi, Samara Upaya Asta, Lajis Putri Mahesa. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul aktivitas saat liburan sekolah. Saya merupakan salah satu siswi di salah satu sekolah swasta favorit yang ada di Kecamatan Maus, yaitu SMP PGRI 9 Maus. Saya sekarang duduk di kelas 9. Saya termasuk anak yang mudah bergaul sehingga dia memiliki banyak teman baik di rumah maupun di sekolah. Dia memiliki dua sahabat yang bernama Tasya dan Santi. Mereka bersahabat dari TK sampai sekarang. Mereka pun bersekolah di sekolah yang sama. Rumah mereka juga berdekatan. Karena lapangan yang mereka tidur bermain dengan rumah saya, maka mereka sampailah di tempat tersebut. Ternyata di lapangan sudah banyak anak yang sedang bermain mengisi liburan sekolah. Ada yang bermain sepak bola, balapan sepeda, petak umpet, dan lain-lain. Saya dan teman-teman pun segera mencari tempat yang nyaman untuk bisa bermain bola tadi dengan leluasa. Ketika tali sedang diikat, tiba-tiba Tasya melepaskan tali yang dipegangnya. Itu sehingga Raya terjatuh karena keliling tali. Santi pun mengetahui perbuatan Tasya. Aduh, kakiku sakit, kata Raya sambil nangis dan mengelus-elus kakinya. Siti pun segera menghampiri Raya dan menenangkan Raya, sedangkan Tasya diam saja di tempat. Tak lama Tasya pun menyadari dengan perbuatan Tasya, meminta maaf ke Raya dan memaafkan aku ya. Sebenarnya aku sengaja melepaskan talinya karena kamu terlalu lama bermain lompat talinya, sedangkan aku bermainnya pun masih lama. Aku pun pengen bermain lompat tali, tidak meminta-mintakan Tasya sambil mengulurkan tangan ke Raya. Ia tidak apa-apa, Syah, mungkin dengan aku jatuh aku tadi kalau kamu maafkan aku juga ya karena bermain terlalu lama. Jawab Raya sambil membalas. Maafkan dan Tasya juga meminta maaf ke Santi dan Santi pun memaafkan Tasya. Mereka bertiga saling memaafkan sambil berbaur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya. Ada yang mau menanggapinya? Wow, kelihatannya sudah semakin bagus ya presentasinya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nomor terakhir, nomor putih yang terakhir ya. Silakan maju. Tepuk tangannya. Silakan maju. Ya, silakan maju. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok. Kamu terdiri dari nama kelompok satu Akandi, dua Eko, kemudian lima Sutano, kemudian ke rumah susu. Bupati dari yang secara ada seorang yang sedang berdiri di pinggir
Eling namanya tersebut jadi berdasarkan mensuri tentunya di sebuah kota. Ketika saya turun di hujan dinaiki tetap di karena pernah hidup yang karena di jalan ini ketika datanglah seorang ya apalagi ini hendak kemana ya itu yang anak karena itu dari hendak naik jalan materi berbulan tempatnya di luar dari rumah saya dari kita spending bersama-sama ya terima kasih atas Ada yang mau menanggapinya? Oke, kamu garis kedua. Boyan. Kurang jelas. Terus anggotanya kebanyakan. Sisanya jadinya dijadikan satu. Terus apa lagi? Kenapa? kurang fokus. Kurang fokus. Kemudian kamu nyambar. Kurang jelas. Badan yang kurang lancar. Terus kayak apa sih? kayak apa? Ya, Kayak nggak baca gitu loh. kayak nggak baca nggak serius ya. Oke, cukup itu saja. Ya, terima kasih. Ini masukan dari teman-teman kalian ya. Oke. Kemudian silakan penampilan presentasi tadi supaya ditanggapi oleh teman-teman sehingga kalian nanti ketika pertemuan selanjutnya disuruh untuk presentasi lebih baik dari yang hari ini ya. Paham semuanya? Nah, kalau sudah paham silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti biasa. Silakan gunakan nasibnya berikutnya. Sudah pada ini tempatnya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, nah tadi kita sudah belajar mengenai menulis teks cerita pendek. Kesimpulannya, nah kita mau menuju ke titik akhir atau pertemuan bagian penutup, ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran ini siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya, kesimpulannya adalah Samara, silakan. Buat kesimpulannya hari ini kita belajar mengenai apa? Langkah-langkah menulis teks cerpen. Ya, kesimpulan pada hari ini adalah kita belajar mengenai langkah-langkah menulis teks cerpen. Yang pertama apa? Menentukan ide. Yang kedua
guru mau memberikan penilaian ya, penilaian peserta didik mengenai kegiatan belajar kalian. Di sini penilaiannya kamu tulis nama, kelas, nomor absen tidak hafal, kalau tidak hafal tidak usah. Kemudian dijawab pertanyaan, jawabannya sini A ya A, B atau C dan seterusnya. Tidak usah nyontek karena ini adalah hasil introspeksi diri kamu sendiri ya. Jawabannya cepat, hanya 10 soal saja. Paham? Ini adalah penilaian diagnostik non kognitif mengenai gaya belajar kalian. Ya, jadi kamu bisa menilai sendiri. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Ya, silakan dinilai. Yang punya tugas silakan buat itu. Yuk, ditulis nama, kemudian penilaiannya. Ada yang benar, tidak ada yang salah karena kalian yang menilai sendiri. Dibaca tahu jawabannya, itu jawaban dari diri kamu sendiri. Sudah selesai? Ya, kalau selesai boleh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan hasilnya dari depan ke depan boleh ditarik. Ya, jangan lama-lama. Lanjut. Nah, tadi guys gambar kesimpulan sudah penilaian asesmen diagnostik kognitif, non kognitif. Nah, sekarang kita lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Kalian tahu apa ini? Stick note, ya stick note. Ini kalian nanti tulis perasaan kalian hari ini tentang materi hari ini, ya. Boleh menggunakan Korea. Perasaan hari ini menyedihkan. Kurang semangat. Atau bagaimana terserah kalian ya. Boleh menggunakan gambar juga boleh, ya. Paham? Jadi kalian apa yang kamu dapat hari ini kamu tulis di stick ini. Bagian yang direct jangan taruh itu ya. Nanti di satu kamu nggak bisa bilang lagi. Bagikan stick note-nya satu mana satu. Yang ini.
di depan papan itu yang sudah berbuat, ya. Yang sudah terima langsung ditulis. Ya, perasaannya mau menggunakan gambar juga boleh, gambar senyum atau gambar apa, ya? Apa? Boleh gambar crop. Boleh jelas, ya. Yang mau menggunakan kalimat juga boleh, ya. Ya, silakan saja selanjutnya 1 menit. Ya, ayo, segera dicatat. Ayo, segera dicatat, ayo. Terserah mau tulis apa. Bebas. Buku tidak marah, Bu, bosan, Bu. Bu, baru bener, Bu. Nah, tadi malam kan nggak tahu, Bu. Kamu yang mana? Ya. Sudah? Ya, sudah dilakukan sesudah kelompoknya masing-masing tadi. Kamu ngomong apa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kamu ngomong apa? 4 kan? Kelompok yang barat ngomong sekali. Oh, 5. Ya udah. Langsung. Diberi nama juga boleh. Nggak usah yang nggak pada, silakan. Ya, udah selesai, udah dikatakan. Ayo, apa maju? Ayo, 1, 2, 3. Let's go, maju. Ayo, let's go, maju. Lanjutkan saja, nggak masalah. Ya. Kira-kira biar pas ya, yang bagus. Tuh, cukup kali ini, benar-benar gimana ini? Iya, kelapa dua baru. Salah itu bapak. Yang belajar apa? Iya, oke. Tanpa nggak usah dilem. Satu lagi, satu. Oke. Tato nilainya guru itu terlalu mendalam kayaknya ini. Jadi lama ya. Lumayan banyak merek kelihatannya cuma 5 merek. Banyak ya, mau dalam nanti cerpen ini tato ini. Ya, silakan. Tapi begitu bacakan satu ya. Tapi tidak dari siapa-siapa aja ya, lihat saja. Oke, terima kasih Tante. Oke, kelompok 1 ada gambar dan oh iya, oke, guru bacakan. Ada yang berkomentar, saya sedih karena saya tidak bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Nah, loh ya. Terus kemudian seru dan kegiatannya menyenangkan tapi kurang bersemangat. Nah, semangatnya kenapa? Udah siang? Belum makan? Atau bagaimana? Lapar ya? Oke, ini udah nanti guru bacakan. Ada yang menggunakan emoticon, ada yang oh iya, karena kalian kelas dadakan ya. Jadinya kalian tidak ada persiapan sama sekali. Oke, terima kasih. Refleksi pembelajaran hari ini. Kita masuk kegiatan penutupnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian akan saya beri tugas untuk membuat teks
menyajikan. Nanti bola teks cerpennya, ya. Karena tadi coba diskusi. Nah, pertemuan ini kalian tugasnya adalah individu, ya. Nanti kalau ada yang masih bingung boleh bertanya kepada guru. Terima kasih untuk pertemuan ini. Kita tutup dan berserah. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan keluar. Silakan keluar.